Championship Series BRI Liga 1 telah dimulai dan pertandingan pekan pertama atau pertandingan leg pertama antara Bali United menghadapi Persib Bandung yang berakhir dengan skor 1-1 di training center atau di training center Bali United di Pantai Purnama Gianyar, yang harusnya bermain di Gianyar Bali tapi harus bermain di training center Bali karena di sana stadionnya sedang digunakan untuk Piala Asia Under 17, Piala Asia Wanita, dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Dengan hasil ini maka Bali United harus bertandang ke Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung menghadapi Persib Bandung di depan puluhan ribu bobotoh. Dan informasi yang saya dapatkan barusan, tiket sold out untuk pertandingan antara Persib Bandung di leg kedua nanti di tanggal 18 Mei menghadapi Bali United di Kabupaten Bandung atau di Sijalak Harupat. Pertandingan pertama juga sangat menarik sekali karena Bali United bermain sangat dominan sampai menguasai 59% ball position pertandingan dan melakukan beberapa shoot on target, dan gol yang dicetak oleh Bali United itu hadir di menit-menit akhir pertandingan yang dicetak oleh Jefferson Aziz, pemain asal Brasil ini mencetak gol di menit-menit akhir sebelum akhirnya disamakan oleh David da Silva dari Persib Bandung di penghujung akhir pertandingan atau di perpanjangan waktu. Pertandingan ini sangat menarik karena ini adalah pertama kalinya VAR digunakan di Liga Indonesia, atau ini adalah pertama kalinya kita melihat VAR. Ini adalah momentum yang bersejarah juga untuk sepak bola Indonesia. VAR akhirnya difungsikan dengan baik dan adanya VAR ini bisa meminimalisir kekurangan yang ada di dalam pertandingan. Kita melihat bahwa pertandingan harus berakhir perpanjangan waktu sampai 15 menit karena adanya review-review dari VAR yang digunakan oleh wasit. Dan pertandingan ini juga adalah awal dari pembuka BRI Liga 1 di Championship Series, dan leg kedua nanti akan dilaksanakan di tanggal 18 Mei. Dan secara pertandingan Bali mendominasi permainan dan beberapa peluang, tapi dari segi shot on target Persib Bandung jauh lebih banyak shoot on targetnya dibandingkan Bali United. Dan ada satu momentum di menit ke 65, itu penalti dari David da Silva ditahan oleh Adilson Maringga, sehingga itu yang membuat situasi jadi berubah penalti itu, dan akhirnya gol dari Jefferson Aziz mencetak gol di menit 86 menjelang pertandingan normal selesai, dan pertandingan ini akhirnya berakhir dengan skor 1-1. Dan Bali United akan bertandang nanti di tanggal 18 Mei atau tidak lama lagi atau untuk menghadapi leg kedua di Bandung. Dan pertandingan ini juga secara statistik juga dari 18 kali pertemuan kedua tim sejak 2016, Bali United memenangkan 7 kali pertandingan, Persib Bandung hanya menang sekali dari sejak 2016, dan 10 pertandingan lainnya berakhir dengan skor imbang. Artinya dari 18 kali bertemu, 7 kali dimenangkan oleh Bali United, Persib Bandung 1, dan berakhir dengan seri di 10 pertandingan sisanya. Dan ini juga menjadi momentum yang sangat luar biasa untuk Bali United bermain di training center. Kita melihat training center dari Bali United, dia tidak bermain di Stadion UN Dipta, bermain di training center di Pantai Purnama. Training luar biasa sekali. Di pinggir lapangannya itu adalah pantai, sangat luar biasa sekali. Angin hembusan dari Gianyar ya, dari Pantai Purnama itu betul-betul menyaksikan pertandingan Championship Series pekan pertama ini atau leg pertama ini antara peringkat pertama menghadapi peringkat ketiga di regular series. Dan untuk pertandingan leg kedua nanti tanggal 18 Mei 2024 kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Stefano Cugura. Dan ini adalah perjalanan yang sangat sulit sekali untuk Bali United karena mereka bermain imbang di Bali. Ini menjadi beban tersendiri untuk Bali United karena mereka akan menghadapi Persib Bandung di depan supporter mereka, di puluhan ribu supporter mereka yang akan menyaksikan, karena stadion Sijalak Harupat ini kisaran 25.000 sampai 30.000 ya kapasitas. Jadi tiketnya juga sudah sold out dan akan kita saksikan pertandingan nanti itu tanggal 18 Mei jam 7 malam atau 19.00. Sedangkan di pertandingan lainnya di leg pertama di pertandingan kedua, Madura United menghadapi Borneo FC. Kita tahu ini bermain di Bangkalan ya, di Gelora Bangkalan, bermain di depan puluhan ribu Madura United, fans Madura Laskar Sapi Kerap. Kita tahu juga di tanggal 10 Mei kemarin baru-baru
kontrak dari pelatih dari Madura United, Maurício Sousa ini adalah malang melintang di Brasil sebagai pelatih. Terakhir dia melatih di Vasco da Gama. Kita tahu Vasco da Gama ini adalah klub yang ditempati oleh Dimitri Payet dan Gary Medel. Kontraknya tidak ada kesepakatan antara manajemen dengan pelatih kepala Madura, sehingga kontraknya itu berakhir di tanggal 10 Mei kemarin. Dan akhirnya pelatih yang sementara ini adalah pelatih caretaker, asisten pelatih mereka, Rahmat, untuk menjaga stabilitas klub atau menjaga stabilitas di dalam tim agar tetap kompak dan fokus menghadapi leg pertama. Akhirnya Madura United bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-0. Gol itu tercipta di menit 75 melalui penalti yang dicetak oleh Hugo Gomes atau Jaja. Ini adalah mantan pemain timnas Brasil Under 20 yang pada saat Piala Dunia U15 dulu bermain seangkatan dengan Gabriel Jesus ya. Gabriel Jesus dia seangkatan, dan pertandingan ini berakhir dengan skor 1-0. Ini membuat langkah Madura United sudah satu kaki menginjak kaki di fase final ya, satu kaki. Meskipun mereka harus bertandang nanti di tanggal 19 Mei menghadapi Borneo FC di jam yang sama pukul 7 malam 19.00 di Segiri, Balikpapan. Nah, ini menjadi langkah tersendiri juga untuk Madura United, sedang dia sudah mengamankan poin penuh mereka, bagaimana mereka bisa menjaga asa mereka untuk tetap berada di fase final nanti. Dan pertandingan ini juga sangat menarik karena dari segi statistik Madura United melakukan 2-4 kali tendangan ke gawang, sedangkan Borneo tidak banyak, hanya melakukan 1 shoot on target aja ke gawang. Dan dari segi ball position juga Madura United lebih menguasai ya, sekitar 58% mereka mendominasi pertandingan secara ball possession, dan umpan-umpan mereka juga sangat dekat, dan akurasi passing mereka juga sangat-sangat tinggi dari Madura United. Walaupun mereka ditinggal pelatihnya Maurício Sousa yang tidak diperpanjang kontraknya atau tidak ada kesepakatan dengan manajemen, tapi tim dari kepelatihan dari Madura United Rahmat ini, caretaker ini sementara mampu menjaga stabilitas di Madura United, memaksimalkan seluruh pemain asing mereka. 6 pemain asing mereka itu bermain semuanya di pertandingan pembuka di Championship Series ini. Semua bermain, tidak ada yang tidak bermain, baik itu kipernya si Luis, Kleiberson center back, Jacob Mehler dari timnas Singapura, dan Rivera dari Meksiko, Delbert dan Jaja, semua bermain di starting 11 pertama. Sedangkan Borneo FC harus mengganti Stefano Lillipali di babak kedua, digantikan oleh Wiljan Pluim. Nah, ini sudah mulai hidup permainan dari Borneo FC di babak kedua sebenarnya, karena di babak pertama mereka sangat tertekan oleh permainan Madura. Sejak Vano Lillipali diganti oleh Pluim, itu mulai hidup, aliran bola dari Borneo itu mulai terasa dari segi permainan Borneo. Tapi akhirnya Wiljan Pluim harus ditarik keluar kembali di menit 70-an karena cedera yang dialami oleh Pluim. Kita tahu Pluim sudah 35 tahun ya usianya, memang sudah secepat beberapa musim yang lalu, diganti oleh Tovani. Nah, Tovani inilah yang membuat akhirnya penalti itu terjadi, menjatuhkan pemain dari Madura United dan membuat skor akhirnya menjadi 1-0. Secara permainan, secara statistik, Madura United sangat-sangat mendominasi di Bangkalan ini, di Gelora Bangkalan ini. Madura sangat-sangat mendominasi. Mereka sudah menginjakkan satu kaki mereka di final Liga Indonesia 2023-2024 ini. Tinggal mereka mengamankan sekali lagi satu kesempatan mereka di Segiri. Dan dari segi permainan juga Madura, dari segi ini ya, klasemen juga Madura ini peringkat 4 menghadapi peringkat 1. Jadi peluang Madura sebenarnya jauh lebih besar saat ini, walaupun mereka harus bermain di Segiri, di Batakan Balikpapan ya. Segiri sedang renovasi di Samarinda, jadi mereka bermain di Batakan sementara, di Stadion Batakan Balikpapan. Dan pertandingan sangat menarik sekali untuk dua tim, walaupun Madura sangat-sangat mendominasi pertandingan, sangat-sangat mendominasi. Akhirnya gol itu terjadi di menit 75 yang dicetak oleh Jaja. Dan pertandingan ini berakhir dengan skor 1-0. Leg kedua nanti akan dilaksanakan di tanggal 19 nanti, dan pertandingan ini akan disaksikan oleh penonton karena sekarang penonton bisa hadir ya full, beda dengan beberapa waktu yang lalu belum ada izin keramaian, hanya bisa diizinkan 75%, 85 maksimal ya, mungkin sekitar 90 lah. Tapi sekarang udah bisa diizinkan izin keramaian, udah bisa penuh.
dari aparat, dan pertandingan bisa disaksikan langsung karena ini pertandingan yang menarik ya. Bagaimana Borneo ingin menjadi juara, Persib Bandung ingin menjadi juara, Madura ingin menjadi juara, begitupun Bali United ingin menjadi juara kembali ya setelah terakhir mereka menjadi juara 2 musim yang lalu. Tapi kalau dari segi permainan ya, saya lebih melihat kayaknya Persib dan Madura mempunyai peluang untuk ke fase final. Dengan catatan Persib bermain di kandang mereka, pasti mereka akan all out habis-habisan bermain di Bandung. Sedangkan Madura sudah mengamankan satu kaki mereka di fase final, tinggal mereka bermain aman atau mereka menjaga kedalaman skuad mereka. Sangat-sangat dalam sekali skuad mereka walaupun ditinggal oleh Mauricio Sosa yang tidak ada kesepakatan dengan manajemen. Tapi ini adalah langkah awal untuk Madura United dan Persib Bandung punya kesempatan untuk melaju ke final tanpa mengecilkan Borneo FC yang masih punya kesempatan dan Bali United untuk melaju ke final dengan predikat yang sama. Tapi kita lihat nanti di tanggal 18 dan di tanggal 19 Mei untuk leg kedua fase semifinal Championship Series, pertandingan leg kedua yang akan menjadi tuan rumah Borneo FC dan Persib Bandung. Oke, demikian dulu review untuk pertandingan leg pertama antara Bali United menghadapi Persib Bandung dengan skor 1-1 dan Madura United menghadapi Borneo FC dengan skor 1-0. Dan ini review dari leg pertama, nanti kita akan menyaksikan kembali review-review selanjutnya di leg kedua dan sampai menjadi juara. Nanti siapa yang akan menjadi juara di tanggal 31 Mei di Championship Series atau di Liga 1 selama 1 musim penuh ini. Oke, terima kasih sudah menonton.